apa kabar? Pasti dahsyat dan luar biasa. Nah, kakak yakin dan percaya setiap kita hari ini boleh punya kabar yang dahsyat dan Luar biasa ya. Nah, hari ini tanggal 22 Agustus 2021 kita semua mau sama-sama bersekolah minggu. Nah, hari ini kita mengangkat satu tema yang istimewa. Apakah itu Kak Diko? Tema yang akan kita angkat hari ini ialah taat kepada perintah Allah, yaitu kita ambil dari perintah ke-7, ialah jangan berzina. Nah, beberapa minggu ini kita sudah sama-sama belajar nih ya Kak Diko ya tentang macam-macam perintah Allah, dan hari ini kita mau sama-sama belajar tentang perintah Allah yang ke-7, yaitu jangan berzina. Benar sekali. Nah, sebelum kita sama-sama mau beribadah, apa saja Kak Diko yang harus kita persiapkan? Kita siapkan itu ialah Alkitab dalam hati kita dan pikiran kita. Iya, benar sekali. Sebelum kita sama-sama mau beribadah, sangat penting sekali untuk mempersiapkan diri kita, terutama hati kita dan pikiran kita untuk boleh siap ketika kita beribadah. Dan jangan lupa persiapkan Alkitab, juga uang persembahan kita untuk beribadah hari ini. Nah, kalau semuanya sudah siap, kita bisa mulai Kak Diko? Baik Kak, kita akan memulai, tapi sebelum itu mari kita bernyanyi satu lagu. Satu lagu, apa judulnya Kak Diko? Matahari bersinar terang. Yuk adik-adik semua, kita boleh bangkit berdiri sambil kita bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu pujian Matahari Bersinar Terang. Musik. Matahari bersinar terang, berkicaulah tenang, aku membuka di padanya, semua mengajak kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang hebat, dan memuji nama Tuhan yang hebat. Boleh kita angkat satu kali lagi Kak Diko? Baik, lebih semangat. Yuk, semuanya kita bernyanyi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah tenang, harus terbang membunga di mana, semua mengajak kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang hebat, dan memuji nama Tuhan yang hebat. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu kita, alangkah bagusnya kita berdoa terlebih dahulu supaya diri kita dipersiapkan untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Yesus Kristus, terima kasih Kau telah membuat kami mendengarkan firman pada hari Tuhan Yesus. Dan sekarang kami ingin memulai sekolah minggu kami, Tuhan. Persiapkanlah diri kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dari awal pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Inilah doa yang kami alaskan pada di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik semua, tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan dengan lagu pujian Matahari Bersinar Terang, dan juga sudah mempersiapkan diri kita dengan berdoa ya Kak Diko ya. Nah, sekarang masih semangat dong ya untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, hari ini kakak-kakak rindu sekali untuk bersama-sama memuji Tuhan dengan satu lagu istimewa yang kata lagu ini, kita berani tampil beda. Nah, kita mau sama-sama memuji Tuhan nih. Boleh dong kita tetap bangkit berdiri. Laskar Kristus, tetap berdiri ya. Kita mau angkat pujian kita, berani tampil beda. Saat iblis menggoda, lalu berdoa dalam
Adik-adik, kita masih bersemangat kan? Kak Citra masih bersemangat? Masih sangat bersemangat dong kalau untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, kita akan memuji nama Tuhan lagi. Kita angkat satu pujian yang berjudul Katakan Tidak Kepada Dosa. Katakan tidak kepada dosa. Musik. Hati-hatilah terhadap dosa, karena daya sikatnya luar biasa. Terkadang tak terasa telah tergoda, kita dibawa menuju ke neraka. Hati-hatilah terhadap dosa, karena daya sikatnya luar biasa. Terkadang tak terasa telah tergoda, kita dibawa menuju ke neraka. Mari dekatkan diri kita pada Tuhan, karena kita telah diselamatkan dari kematian yang sangat menakutkan. Katakan tidak, tidak pada dosa. Yuk kita lebih semangat lagi. Kita mau katakan tidak pada dosa. Dosa jangan diberi peluang, temukan Tuhan dalam doamu. Kita akan terima kasih karunia dan menjadi ahli warisnya. Mari dekatkan diri kita pada Tuhan, karena kita telah diselamatkan dari kematian yang sangat menakutkan. Katakan tidak, tidak pada dosa. Katakan tidak, tidak pada dosa. Tidak, tidak pada dosa. Nah, adik-adik semua, tadi kita sudah sangat bersemangat memuji dan memuliakan nama Tuhan dan juga mengatakan tidak pada apa, Kak Dipo? Pada dosa. Pada dosa, tidak pada dosa ya. Nah, adik-adik semua boleh kita duduk dulu. Nah, sekarang tiba saatnya untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang hari ini akan berbicara tentang perintah Allah yang ketujuh, yaitu jangan berzina. Nah, namun sebelum kita mau sama-sama masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, yuk adik-adik, kakak ingatkan sekali lagi untuk boleh menyiapkan Alkitabnya. Dan juga yang paling utama adalah kita siapkan hati dan pikiran kita agar boleh siap mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Yuk, kalau kita sudah siap, kita mau angkat satu pujian lagi, kita mau panggil Tuhan Yesus, datanglah kepada kami agar kami boleh siap, agar hati kami boleh siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan menjadi anak-anak terang yang melakukan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, Yesus Kupanggil. Yesus Kupanggil, Yesus Kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun di sepanjang hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita boleh angkat pujian satu kali lagi. Kita mau undang Tuhan masuk dalam hati kita. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin
Bacaan Alkitab pagi hari ini diambil dari Keluaran 20 ayat 14 dan dilanjutkan dari 2 Samuel 11 ayat 1-3 dan ayat 14-27. Mari kita membaca yang pertama, Keluaran 20 ayat 14 yang berbunyi demikian: jangan berzina. Pembacaan kedua, 2 Samuel 11 ayat 1-3 dan ayat 14-27 dengan judul Daud dan Batsyeba. Ayat 1-3 berbunyi demikian: pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan di atas sotoh istana, tampak padanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan berkata, itu adalah Batsyeba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Ayat 14-27 berbunyi demikian: paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian: tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara dari anak buah Daud juga. Uria orang Het itu mati. Kemudian Yoab menyuruh orang memberitahukan kepada Daud jalannya pertempuran itu. Dia memerintahkan kepada suruhan itu demikian: jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertempuran itu kepada raja, dan jikalau raja jadi geram dan berkata kepadamu, mengapa kamu demikian dekat ke kota itu untuk berperang? Tidakkah kamu tahu bahwa orang akan memanah dari atas tembok? Siapakah yang menewaskan Abimelek bin Yerobeset? Bukankah seorang perempuan menimpakan batu di lengan padanya dari atas tembok sehingga ia mati ditebas? Mengapa kamu demikian dekat ke tembok itu? Maka haruslah engkau berkata, jika hambamu Uria orang Het itu sudah mati. Lalu pergilah suruhan itu, dan sesampainya ia memberitahukan kepada Daud segala yang diperintahkan Yoab kepadanya. Suruhan itu berkata kepada Daud, orang-orang itu lebih kuat daripada kami dan keluar menyerang kami di padang, tetapi kami mendesak mereka kembali sampai ke lubang pintu gerbang. Pada waktu itu pemanah menembakkan kepada hamba-hambamu dari atas tembok, sehingga beberapa dari hamba raja mati, juga hamba Uria orang Het itu sudah mati. Kemudian Daud berkata kepada suruhan itu, beginilah kau katakan kepada Yoab, janganlah sebal hatimu karena perkara ini, sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. Sebab ini perhebatlah seranganmu terhadap kota itu dan runtuhkanlah itu. Demikianlah kau harus kuatkan hatinya. Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia kematian suaminya itu. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan
itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Amin. Kak Deo, kita istirahat dulu ya kak. Kaki Tari sudah capek dan Tari juga haus nih. Belikan Tari minuman dong kak. Kayaknya di sini nggak ada pedagang yang jualan tari. Ya. Kak Tasya, cerita sekolah minggu untuk minggu ini tentang Daud dan Batseba ya. Anak sekolah minggu harus tahu bahwa perbuatan Daud tidak menyenangkan hati Tuhan. Iya Karya, agar anak sekolah minggu tidak berbuat jahat dan taat akan perintah Tuhan. Sip, oke deh. Karya, bukankah itu Deo dan Tari ya? Anak-anak kelas besar di sekolah minggu kita. Mana? Oh iya, benar. Itu Deo dan Tari. Ayo kita sapa mereka. Jangan merengut gitu dong, Dek. Ntar lagi kita pulang. Halo Deo. Halo Tari. Hai adik-adik. Kak Tasya dan Kak Ria. Halo juga, Kak. Kak Tasya dan Kak Ria habis lari pagi juga ya? Iya dong, kakak dan Kak Tasya habis lari keliling taman ini. Kita harus rajin olahraga biar tubuh tetap sehat dan kuat. Deo dan Tari gimana? Sudah lari berapa putaran tadi? Baru 1 kali kak. Terus Tari capek. Makanya duduk di sini. Hehehe. Oh iya kak. Minggu ini yang cerita di kelas besar Kak Tasya dan Kak Ria ya? Cerita minggu ini tentang apa ya kak? Tari nggak sabar mau mendengar cerita Alkitab dari Kak Tasya dan Kak Ria. Wah, kebetulan sekali. Kak Tasya dan Kak Ria baru saja ngobrol tentang cerita Alkitab buat minggu depan. Khusus untuk kalian berdua, Kak Tasya mau kasih bocoran ceritanya di sini. Kalian berdua siap dengar Kak Tasya dan Kak Ria cerita? Asik, Tari mau dengar kak. Siap, Kak. Deo jadi penasaran mau dengar ceritanya. Ceritanya begini. Pada zaman dahulu, setiap raja-raja mempunyai kebiasaan untuk berperang. Tibalah musim peperangan itu. Tetapi ada seorang raja yang bernama Daud, merasa sangat malas untuk turun berperang. Lalu apa yang dilakukan Raja Daud di istana kak? Raja Daud lebih memilih untuk menikmati kesenangan di istananya yang megah. Urusan peperangan itu ia percayakan pada kepala pasukan perang yang bernama Yoab. Setiap hari, Raja Daud hanya menikmati kesenangannya dengan makan, minum, dan menghibur dirinya di istana. Pada suatu sore, ketika Raja Daud bangun dari tempat tidur, ia berjalan-jalan di loteng istana. Tiba-tiba, Raja Daud melihat seorang perempuan yang sangat cantik sedang mandi. Siapa perempuan itu, Kak Ria? Perempuan itu bernama Batseba, Deo. Batseba merupakan istri seorang tentara Raja Daud yang bernama Uria. Raja Daud memanggil perempuan itu dan tertarik dengannya. Raja Daud menjadi lupa akan tanggung jawabnya. Ia telah memiliki istri. Raja Daud juga merencanakan sesuatu yang jahat kepada suami Batseba. Raja Daud memerintahkan supaya Yoab menempatkan Uria di barisan yang paling depan, sehingga Uria terbunuh oleh musuh. Rencana jahat yang telah dibuat oleh Raja Daud berhasil, karena Uria akhirnya terbunuh di medan peperangan. Kemudian, setelah Uria meninggal, Raja Daud mengambil Batseba menjadi istrinya. Menurut Deo,
apakah perbuatan yang dilakukan oleh Raja Daud itu menyenangkan hati Tuhan? Enggak, Kak. Iya, betul. Perbuatan Raja Daud tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena itu, Tuhan menegur Daud melalui perantara sahabatnya, yaitu Yonatan. Yonatan memberikan peringatan kepadanya kalau Tuhan sangat tidak menyukai perbuatan yang dilakukan oleh Raja Daud. Akibatnya, Raja Daud tidak mengalami sukacita dan kebahagiaan. Anak-anaknya pun selalu membuat masalah. Benar adik-adik, Daud telah mendukakan hati Tuhan karena telah melanggar hukum Taurat ke-7, yaitu jangan berzina. Berzina artinya ketika seseorang tidak lagi setia kepada pasangannya di dalam tindakan, perkataan, hati, maupun gairah. Nah, adik-adik, ingatlah, jangan berbuat jahat. Taatlah kepada perintah Tuhan. Kita bertemu lagi dengan pesan yang akan sama-sama kita dengarkan, yang akan sama-sama kita lakukan. Tentunya dengan pertolongan dari kuasa Roh Kudusnya Tuhan yang hebat, yang berkuasa atas hidup kita. Baik, sebelum pesan firman Tuhan, dari pembacaan Alkitab yang sudah dibaca oleh teman kalian, dan dari pengantar cerita yang sudah kalian saksikan tadi, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap untuk mendengarkan pesan firman Tuhan melalui hamba. Mari Engkau pakai hamba untuk memperdengarkan pesan firman Tuhan ini. Mari Tuhan juga buka hati, akal, dan pikiran anak-anak yang Tuhan sayangi, supaya mereka mendengarkan dengan baik. Terutama mereka dapat mendengarkan dengan hati, sehingga dengan hati yang baik yang Tuhan berikan kepada anak-anak, Tuhan boleh senantiasa menolong mereka melakukan perintah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, pesan firman Tuhan hari ini kembali lanjutan dari minggu-minggu yang telah lewat. Hari ini kita belajar tentang perintah Tuhan yang keberapa? Ayo, dari awal ibadah sekolah minggu online tadi, kakak sekolah minggunya sudah beritahukan kepada anak-anak bahwa hari ini kita akan belajar tentang perintah Tuhan yang ke-7. Perintah Tuhan yang ke-7 adalah jangan berzina. Nah, yang namanya jangan berarti tidak boleh dilakukan. Maunya adalah tidak boleh sama sekali dilakukan. Jangan sampai kita melakukannya seumur hidup kita, supaya perbuatan baik itu senantiasa memberikan berkat dalam hidup kita. Karena memang Tuhan selalu memberikan berkat dalam hidup kita, apalagi pada saat kita melakukan apa yang Tuhan katakan. Baik anak-anak yang terkasih dan yang disayangi oleh Tuhan, perintah yang ke-7 adalah jangan berzina. Sesuatu yang sangat dilarang oleh Tuhan. Karena apa? Karena perbuatannya sangat tidak baik. Dan jangan berzina ini apabila melakukannya maka akan dihukum seumur hidup. Sama seperti perintah-perintah Tuhan yang telah lewat. Bukan hanya itu, bukan hanya dihukum mati, tetapi siapapun yang melakukannya akan malu seumur hidupnya. Akan malu seumur hidupnya. Nah, anak-anak yang terkasih, apa itu berzina? Berzina artinya adalah tidak setia kepada pasangan hidupnya, atau tidak setia kepada suaminya, atau kepada istrinya. Di dalam hidupnya yang dijalaninya sekarang ini, hanya ada satu orang suami atau hanya ada satu orang istri. Di dalam pikirannya, di dalam ucapannya, dan di dalam hidupnya. Anak-anak yang terkasih, kenapa
Tuhan Yesus mengajak kita untuk setia? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu setia kepada seluruh umat manusia. Kesetiaan Tuhan selalu ingin ditunjukkannya dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Salah satu kesetiaan Tuhan adalah Dia selalu ada di dalam hidup kita. Immanuel, Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Di suka duka hidup kita, di sakit, disehatnya kita, Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan pada saat kita meyakini Dia setia, selalu ada dengan kasih-Nya yang sungguh-sungguh, dekat bersama dengan kita, maka kita akan diberikan jalan yang baik dan yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Nah, anak-anak yang terkasih, karena Tuhan itu setia terlebih dahulu kepada kita, maka pesan firman Tuhan yang mau kita dengarkan dengan hati dan yang mau kita lakukan di dalam hidup kita selama-lamanya adalah yang pertama, jikalau Tuhan menghendaki kita setia dan Tuhan sudah terlebih dahulu setia kepada kita, maka pesan firman Tuhan yang pertama, mari kita sebagai orang tua yang ikut juga dalam ibadah sekolah minggu online yang setia mendampingi anak-anak kita menjadi pasangan yang setia. Kita sebagai anak-anak juga mari kita berdoa untuk mamah papa, atau untuk ayah dan ibu, atau untuk papi dan mami kita, atau apa sebutannya, kepada orang tua yang kita cintai. Setiap pasangan hidup, mari kita doakan mereka untuk selalu setia selama-lamanya. Karena pada saat mereka setia kepada pasangan hidup mereka, mereka juga pasti setia kepada Tuhan seumur hidup mereka. Kita akan doakan kepada orang tua kita dan kepada pasangan-pasangan yang sudah diberkati Tuhan lainnya, supaya mereka selalu setia. Pesan firman Tuhan yang kedua untuk kita sebagai anak-anak, mari kita juga setia. Ingat, kuncinya adalah Tuhan sudah terlebih dahulu setia, dan Tuhan mengajak semua anak-anaknya untuk setia selama-lamanya. Dengan cara apa, Ibu Pendeta, kesetiaan bisa kita tunjukkan dalam hidup kita walaupun kita masih kecil? Ingat, setiap hari Minggu, angkat tangan. Siapa yang selalu ibadah sekolah minggu online? Nah, banyak anak-anak yang selalu setiap hari Minggunya mengikuti ibadah sekolah minggu online. Tahu tidak? Bukan hanya kita setia dalam hal mengikuti ibadah sekolah minggu online setiap minggunya. Bukan hanya itu, tetapi Tuhan Yesus juga mengajak kita setia kepada Tuhan setiap hari. Setia artinya adalah sungguh-sungguh melakukan kebaikan yang Tuhan kehendaki, dan itu dilakukan selalu setiap hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Tuhan minta kita setia. Jadi ingat anak-anak terkasih, bukan hanya hari Minggu kita berdoa, kita menyanyi, kita ibadah sekolah minggu online, tapi setiap hari Senin sampai hari Minggu, balik lagi hari Senin sampai hari Minggu, kita setia kepada Tuhan. Ingat, lakukan segala kebaikan dengan sungguh-sungguh, karena kita mengasihi dan mau setia kepada Tuhan. Tunjukkan itu. Jadi, mari kita berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Dia, baca Alkitab tentang Tuhan, dengar cerita tentang Tuhan, bukan hanya di hari Minggu saja, tetapi setiap hari, setiap waktu, selalulah kita datang kepada Tuhan. Itu yang namanya setia kepada Tuhan. Amin. Untuk pesan firman Tuhan, Tuhan akan menolong kita supaya kita jadi anak-anak yang setia kepadanya sampai kita besar dan dewasa nanti. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang kami boleh dengarkan. Kami boleh mendapatkan pesan yang selalu luar biasa di setiap firman-Mu Tuhan,
Ya Tuhan, kami mau berdoa saat ini khusus bagi orang tua kami atau bagi siapapun pasangan yang sudah diberkati oleh Tuhan menjadi pasangan suami dan istri. Tuhan berkati orang tua kami, atau Tuhan berkati semua pasangan-pasangan yang sudah diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka selalu setia kepada pasangannya, supaya mereka selalu ada di setiap suka duka hidup pasangannya, di setiap sakit dan sehat pasangannya. Kami percaya dengan memohon pertolongan, Tuhan akan memberikan kesetiaan itu kepada siapapun yang memintanya, dan kepada kami yang saat ini memintanya kepadamu Tuhan, untuk orang tua kami dan semua pasangan yang sudah diberkati oleh Tuhan. Kami juga ya Tuhan mau senantiasa menjadi anak-anak yang setia, sungguh-sungguh melakukan dan selalu melakukan itu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pesan firman Tuhan hari ini. Tuhan teguhkan dan Tuhan senantiasa ingatkan kami untuk sama-sama melakukannya bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan, kami terus berdoa di masa pandemi COVID-19 ini. Diberkatilah pemerintah negara Indonesia terutama, sehingga dengan bijaksana Tuhan boleh memberkati setiap pemerintahan yang berjuang bersama dengan seluruh warga masyarakatnya, sehingga kami sama-sama boleh menangani ini. Bukan hanya pemerintah yang bijak menangani ini, tetapi bekerja sama dengan kami semua, sehingga kami taat protokol kesehatan, sehingga masing-masing kami juga sudah menerima vaksin untuk memberikan kebaikan tubuh bagi tubuh kami. Kami juga mau berdoa untuk tenaga kesehatan di mana-mana mereka ada, untuk memberikan kebaikan tubuh, terutama bagi bapak atau ibu atau siapapun yang terinfeksi COVID-19. Tuhan berikan kesehatan kepada seluruh tenaga kesehatan, berikan kekuatan yang daripada Tuhan. Pengabdian mereka yang mulia, jerih lelah mereka dengan sekuat tenaga mereka berikan. Kami percaya semuanya tidak sia-sia. Tuhan memperhitungkannya, dan Tuhan bukan hanya memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka, tapi Tuhan memberikan segala hal yang baik dalam hidup mereka dan keluarga mereka masing-masing. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk semua anak-anak, terutama anak-anak yang setia mengikuti ibadah sekolah minggu online, selalu ada menunggu, menantikan ibadah sekolah minggu ini hadir. Oh ya Tuhan, diberkatilah kami sekalian, biarkan sukacita dan semangat selalu ada di hati kami, meskipun pandemi COVID-19 masih melanda dan ibadah sekolah minggu serta sekolah masih kami lakukan dari rumah saja. Tapi untuk kebaikan tubuh kami, biarkan itu kami boleh tetap syukuri. Untuk orang tua yang juga setia mendukung ibadah sekolah minggu online, mari Tuhan juga memberkati, menyehatkan orang tua. Untuk seluruh kakak-kakak sekolah minggu bersama dengan kakak di tim multimedia, Tuhan juga memberkati kami semua bersama dengan dukungan dari pendeta-pendeta dan majelis pekerja harian Jemaat GKI Epata. Tuhan juga memberkati kami semua sebagai pelayan-pelayan anak-Mu. Biarkan peribadahan dalam perekaman boleh lancar, dalam penayangannya tetap banyak anak-anak yang mengikuti, tetap mereka merindukan ibadah sekolah minggu meskipun online. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu kami, atau adik-adik kami, atau tante om kami, atau siapapun yang kami kenal yang saat ini menjalani isolasi mandiri di rumah, yang saat ini juga mungkin dirawat di rumah sakit karena terpapar COVID. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, berikan mereka kesembuhan, biarkan kesehatan kembali mereka miliki, dan berikan mereka semua kesabaran sehingga melalui hal ini mereka tetap dapat bersyukur. Diberkatilah obat-obatan, makanan, minuman, dan upaya yang dilakukan di dalam menjalani isolasi mandiri di rumah ataupun menjalani perawatan di rumah sakit. Kesembuhan dan pemulihan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pasti akan berikan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami serahkan dan yang kami tutup di dalam nama Tuhan Yesus.
Dan doa syafaat ini akan kami tutup dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amsal 15 ayat 3 yang berbunyi demikian. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengasihi orang jahat dan orang baik. Amin. Nah, adik-adik, jangan lupa menghafal ayat hafalannya ya, yaitu terambil dari Amsal 15 ayat yang ketiga. Kalau sudah menghafal, adik-adik bisa bikin videonya, lalu dikirim ke guru sekolah minggu yang ada di lingkungannya masing-masing. Nah, jangan lupa ya adik-adik. Nah, adik-adik semua, hari ini sungguh kebenaran firman Tuhan yang luar biasa boleh diperdengarkan bagi setiap kita. Nah, hari ini kita diingatkan kembali untuk mentaati perintah Allah. Nah, hari ini juga kita mau sama-sama merespon kebenaran firman Tuhan tadi. Kita mau katakan dengan hati yang sungguh, dengan hati yang tulus, benar Tuhan, kami mau setia sampai akhir, seperti Tuhan Yesus telah setia sampai mati. Nah, yuk adik-adik, kita boleh angkat pujian kita, setia-setia. Adik-adik, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Persembahan yang akan kita kumpul, adik-adik bisa masukkan ke dalam amplopnya. Kemudian di amplop itu bisa adik tulis namanya dan lingkungannya. Dan juga adik-adik bisa tulis persembahan sekolah minggu. Kemudian akan diserahkan ke gereja melalui mama papanya, atau juga bisa melalui guru sekolah minggu, atau juga bisa persembahan tersebut dapat dikirim melalui nomor rekening yang tertera di layar ini. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami Tuhan Yesus, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dari awal, pertengahan hingga berakhirnya Tuhan Yesus. Dan sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Berkatilah persembahan kami sehingga dapat menjadi berkat di masa yang akan datang. Inilah doa yang kami alaskan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Adik-adik semua, hari ini sungguh luar biasa kita boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kakak yakin, kakak-kakak siap, adik-adik juga siap untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, agar boleh menjadi anak-anak terangnya Tuhan ya adik-adik semua. Nah, hari ini sekolah minggu kita akan selesai. Namun sebelum itu, yuk kita sama-sama boleh mengangkat satu pujian lagi untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan, yang kita nyatakan dengan hati kita yang sungguh bahwa kita anak-anak Tuhan ini boleh siap menjadi pelaku-pelaku firman dan siap melakukan perkara-perkara yang Tuhan izinkan boleh terjadi buat setiap kita. Yuk kita boleh angkat satu pujian kita, mata kecil ini. Ibadah sekolah minggu online hari ini. Mari kita bersyukur karena Tuhan terus setia menyertai ibadah sekolah minggu online kita. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau setia menyertai ibadah sekolah minggu online kami hari ini. Minggu depan kami akan berjumpa lagi tetap dalam sukacita dan semangat yang datangnya dari Tuhan. Karena Tuhan setia memberikan kami sukacita dan semangat itu. Kami sangat bersyukur karenanya ya Tuhan. Kami percaya apa yang kami terima dari firman Tuhan, dari nyanyian pujian, biarkan Tuhan boleh memberkati sehingga semuanya tidak sia-sia. Kami boleh melakukannya dengan hati dan mau dengan setia kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, terimalah syukur kami dan kami serahkan ibadah sekolah minggu depan. Kami akan kembali dalam sukacita dan semangat yang datangnya dari Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan bahwa kita harus setia dan menjaga diri agar tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Jangan lupa ya adik-adik, taati protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Bagi adik-adik, kakak-kakak, om dan tante yang sedang isolasi mandiri, yang berjuang melawan COVID-19, semoga lekas sembuh ya dan terus semangat. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, ketemu lagi bersama Kak Titin di aktivitas. Hari ini kakak akan membuat sebuah kacamata nih, kacamata pantai seperti ini. Bisa dibuka tutup. Nah, seperti ini. Kenapa Kak
kakak membuat ini karena aktivitas ini akan berhubungan dengan ayat hafalan yang akan kita gunakan pada hari ini. Nah, sebelumnya kakak mau ngasih tahu nih dulu untuk bahan serta alatnya. Yang pertama, kakak di sini ada menggunakan kertas buffalo. Kakak pakai warna kuning nih adik-adik. Adik-adik bisa kombinasikan mau pakai warna apa aja, bisa warna pink, ungu dan sebagainya. Nah, di sini sudah kakak bikin pola dari tutup gelas air mineral. Nah, untuk lingkarannya. Lalu kakak di sini juga menggunakan sedotan untuk tangkainya. Lalu juga ada tutup gelas air mineral yang sudah dibulati. Nah, nanti di sini akan kakak lilit dengan benang wol. Supaya apa? Supaya nanti adik-adik tidak terkena tajamnya dari tutup gelas ini tadi. Lalu juga kakak ada menggunakan kertas origami untuk kitanya. Nah, ini. Lalu juga ada hiasannya juga warna biru. Adik-adik bisa kombinasikan juga mau nanti bentuk pita atau mau bentuk kupu-kupu dan sebagainya ya. Dan juga ada stik es krim di sini. Dan juga alat lain kalau gunakan seperti lem, lalu juga ada gunting, isolasi, double tip, lalu juga ada spidol dan pensil. Nah, langsung saja kita membuatnya di sini. Karena kakak sudah membuat dalam bentuk lingkaran. Nah, di sini adik-adik bisa menuliskan ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya hari ini terambil dari Amsal 15 ayat 3. Seperti contoh kakak di sini, yaitu Amsal pasal 15 ayat 3. Lalu sebelahnya satunya lagi di sini adalah kalimatnya, yaitu mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Nah, di sini selanjutnya yang kakak lakukan adalah pertama, adik-adik bisa melilit dari benang wol ini ya, untuk supaya tadi matanya tidak terkena tajaman dari tutup gelas air mineral ini. Lalu setelah itu bisa seperti ini nih hasilnya setelah dililit. Lalu setelah dililit, adik-adik bisa menempelkan di sini double tip di atasnya. Cukup di atasnya saja nanti untuk menempelkan dari kertas buffalo-nya sendiri. Nah, setelah itu adik-adik bisa membuat dari sedotan ini dilekukan ujungnya. Nanti untuk memudahkan ketika adik-adik menaruh kacamata pada telinga adik-adik. Nah, di sini stik es krimnya sudah kakak potong nih ya, potong sedikit saja. Nah, potong seperti ini, jadi hasilnya kecil segini aja. Lalu kalau sudah, adik-adik bisa menempelkan pada belakangnya. Nah, seperti ini ya, bikin jaraknya antara satu lingkaran dengan satu lingkaran sebelahnya. Kalau sudah, adik-adik bisa nih taruh ini pada sisi sebelahnya, sebelah pada lingkaran ini adik-adik, seperti ini. Ini kakak lem dulu menggunakan isolasi. Nah, adik-adik jadinya seperti ini nih ketika kita tempelkan pada bagian telinganya ya, di samping kiri dan kanan dari lingkaran ini tadi. Setelah kita bentuk seperti ini, adik-adik bisa menghias dari kertas buffalo-nya sendiri. Kertas buffalo-nya sendiri seperti ini nih contohnya. Nah, kita hias untuk bagian sampingnya juga seperti ini. Nah, kita kasih lem dulu buat hiasan birunya. Seperti ini pada sisi ini. Nah, jadi satunya lagi kita bikin juga di sebelahnya. Nah, kita hias jadi seperti ini.
Lalu kita tempelkan pitanya pada sebelah sini ya. Nah, jadi dia seperti ini. Jadi sama nih, satu di sebelah sini, satu di sebelah sini. Lalu kita tempelkan pada bagian dari lingkaran ini ya. Kita tempelkan. Satunya lagi kita tempelkan. Nah, sudah jadi deh seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini. Lalu adik-adik bisa sama seperti ini, bisa adik-adik gunakan ya. Nah, bisa dibuka fleksibel kapan aja adik-adik mau membukanya atau menutupnya. Nah, di sini ayat hafalannya dari Amsal 15 ayat 3, yaitu mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Sama seperti kacamata ini. Kacamata ini juga mengajarkan kepada kita bahwa mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, mau berbuat baik atau mau berbuat jahat. Jadi adik-adik, kita harus mempergunakan mata kita dengan baik untuk melakukan atau melihat hal-hal yang baik. Kita juga harus bisa menonton hal-hal yang baik juga, sama seperti kakak yang mau ngajak adik-adik untuk rajin menonton sekolah minggu, dibandingkan nih adik-adik harus menonton kartun atau hal-hal yang kurang baik untuk adik-adik. Namun sebaiknya, yuk sama-sama kita mulai menonton hal-hal yang baik, mulai rajin ibadah, mulai memuji dan memuliakan Tuhan dan mempergunakan mata kita dengan baik. Itu saja dari kakak, dan jangan lupa untuk dibuat ya aktivitasnya paling lambat hari Kamis, dan juga adik-adik bisa mengumpulkannya melalui WhatsApp kakak sekolah minggu atau tag Instagram SPAJ ya Pak Kami Masin. Sekian aktivitas kali ini, sampai bertemu minggu depan. Bye-bye. Teman-teman, ayat hafalan kita di sekolah minggu online tanggal 15 Agustus 2021 terambil dari Perjanjian Baru, Roma pasal 13 ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat.